Di dalamnya tuh katanya tuh serem-serem. Sampai dia lagi duduk tuh ada ular gede di paha dia tuh. Cuman dia inget kata si Kuncen itu, kalau ada apa-apa jangan sampai lari. Nah, yang terakhir nih, kayaknya rajanya, badannya tuh gede kata dia. Bentuknya orang, badannya gede, tapi separuh ke bawah dia buaya. Saya kasih, cuman kamu ngasih saya tuh apa? Nah, imbal baliknya. Dia ada punya musuh. Bisa itu. Ternyata nggak cuman untuk orang terdekat, ternyata kalau ke situ musuh juga bisa ditumbalin. Ternyata di kamar itu si kain kapan itu yang kosong itu, yang ditaburin bunga, tadinya digelar tuh jadi kerigop om, ketutup tuh. Oke. Jadi buntalan. Jadi buntalan. Pas dibuka ternyata isinya uang om. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gue lagi berada di Bandung Barat. Sebenarnya hari ini tuh gue mau nengokin temen yang lagi jualan properti. Ternyata pas gue masuk, gue disambut oleh salah seorang security yang orangnya kayaknya asik juga, ramah. Dan ternyata pas gue ngobrol-ngobrol, dia juga punya kisah bro. Kisah pengalaman pribadinya yang mungkin menurut gue sih keren juga sih. Lo pengen tahu kisah gimana? Langsung aja gue berlangganan dengan Akang siapa ini? Sukma. Kang Sukma. Wede, sehat brother? Sehat alhamdulillah. Kang Sukma, ini di sini sudah berapa lama kerja? Kurang lebih udah 8 bulan lah, baru-baru lah. Kalau kerja di sini tuh. 8 bulanan. 8 bulanan. Nah, ini tadi kan kita ngobrol-ngobrol tuh sama Bang Dwi segala. Ternyata Kang Sukma ini punya cerita juga ya. Ada lah, dikit-dikit. Ada. Ini kisi-kisinya tentang apa sih Kang Sukma? Ini pesugihan jual musuh. Oke gitu. Iya. Dan ini Kang Sukma tahu sendiri seperti apa saat itu? Tahu sendiri, ngikut. Oh ikut, oke. Ikut antar gitu. Lu pengen tahu kisah gimana? Langsung aja Kang Sukma ngomong, nggak akan gue potong lagi. Mudah-mudahan ceritanya keren, kita tunggu. Faktor desakan ekonomi sering menjadi alasan seseorang untuk melakukan hal-hal yang nekat. Seperti di kisah yang akan diceritakan oleh Kang Sukma ini, di mana ada seseorang yang rela meminta bantuan jin meski melalui ritual yang sulit yang tidak bisa dilewati beberapa orang sebelumnya, tapi tekadnya yang kuat mengalahkan semuanya. Bahkan persyaratan yang sangat berat, yaitu menumbalkan nyawa pun disetujui olehnya demi mendapatkan kekayaan. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita dengarkan dari Kang Sukma. Selamat menonton. Tahun 2019 bulan Maret itu kebetulan paman saya itu kan sebenarnya orang agak bisa ya, sesepuh di situ juga. Di daerah mana ini? Itu di daerah Purwakarta. Purwakarta. Didatangin lah satu orang tamu lah, istilahnya kan tamu gitu kan. Dia pengennya tuh pengen kekayaan sebenarnya. Pengen kaya dengan jalan pintas. Dengan instan. Dia pengen kaya dengan instan. Minta ke paman saya. Minta tolongnya tuh. Cuman paman saya tuh nggak bisa. Cuman direkomendasikan ada
teman paman saya yang bisa. Buat dia bikin dia cepat kaya. Gitu kan. Nah dari situ ngobrol bentar, kita sambil packing. Hari itu pun dia pengen langsung berangkat. Langsung berangkat hari itu juga. Kita sekitar agak sorean lah berangkat dari Purwakarta itu. Sekitar dari sana tuh jam 4:30 lah. Mau menuju kemana nih? Menuju ke daerah Jawa Barat juga. Daerah Jawa Barat juga. Kalau lokasinya sih Sebut aja deh. ya. Sebut aja. Tasikmalaya. Oke, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Di situ ternyata ada kuncennya ya. Oke. Kuncen. Banyak lah yang sering ke sana juga gitu kan. Itu kenalan paman saya. Sampai sana tuh kita kan dari Purwakarta tuh jam 3:30 lah. Nyampe sana tuh hampir jam 9 kurang lah. Kita nyampe sana. Gitu kan. Udah nyampe sana, kita ke rumah kuncen itu, kita ngobrol tuh. Ke situ pengen apa, terus kita nanyain syaratnya gimana. Udah selesai ngobrol, kita dibawa ke satu tempat lagi tuh. Nggak di rumah beliau. Jadi kita dibawa ke tempatnya dia khusus. Ternyata posisinya tuh pinggir pantai. Pinggir pantai. Kan kita udah dijelasin tuh kayak persyaratannya apa. Apa waktu itu yang persyaratannya saat itu? Persyaratannya kayak sajen, terus yang paling gede tuh kambing. Korbannya. Oke. Itu harus pakai kambing. Dan kita di situ harus nginep selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kita udah ke sana ke tempatnya. Ternyata dia jual juga. Apa tuh? Buat sajennya itu di sana tuh. Dia jual kayak kambing, jadi dia jual juga. Ada khusus di sana. Nah, singkat cerita itu sambil ngobrol ya kita sama kuncennya, ternyata yang kita datengin itu tempatnya itu kan ada 2 tuh pinggir pantai itu, ada masjid sama villa. Kita ngobrol tuh di villa itu. Ternyata villa itu pun sama masjid yang ngebuatin itu ada artis terkenal. Artis nasional. Yang sudah berhasil. Yang sudah berhasil ke situ, cuman bukan untuk pesugihan jual musuh. Kalau dia apa tuh? Kayak buat ketenaran, jabatan kayak gitulah. Nah dari situ udah dijelasin nama kuncennya, kita harus nyebrang pulau. Nyebrang pulau tuh. Jadi itu ada pulau juga sih di tengah-tengah itu. Kelihatan sih, jadi dari pantai itu di pinggir itu si pulau itu kelihatan. Di situ tuh di pulau itu teh ada gua. Ada gua. Nah, kita berangkat nyebrang itu berlima tuh sama kuncen. Siapa tuh? Berarti lu, paman lu? Iya, sama yang punya hajat, kuncen sama supir perahu tuh. Oh, sama supir perahu. Supir perahu. Nah, kita bawa tuh sajen ke perahu tuh. Berangkatlah dari situ, nggak lama. Nggak nyampe 30 menit, enggak. Sekitar 20 menit kurang lah. Nyampe tuh ke pulau itu. Sorry gue potong, itu berarti sama kambing-kambing yang dibawa?
Kalau kami enggak. Oh gitu. Kalau kami enggak. Kalau kami belum. Masih ditaruh. Itu bawa sajennya aja dulu. Bawa sajen. Kita udah sampai. Nah, si Kuncen ini tuh masuk dulu ke gua itu. Ternyata ada gua tuh nggak terlalu besar. Pohon-pohon di kiri kanan tuh pohon-pohon semua, kelilingin pohon-pohon. Dia masuk dulu, udah keluar lagi kan, si punya hajat tuh udah dikasih tahu, ama dikasih pejangan tuh, buat bacain itu. Apa tuh? Ada bacanya, cuman nggak Ada dikasih tahu. ada mantranya. Ada mantranya. Oke. Nah, selama dia diem di dalam gua itu. Cuman yang dikasih tahu tuh pokoknya kalau ada apa-apa di dalam jangan sampai lari. Karena ternyata bukan hanya satu orang itu. Udah banyak beberapa kali yang gagal juga mencoba. Karena bertemu sesuatu dan lari. Iya. Oke. Singkat cerita itu kan udah beres semua, sajen udah dibawa ke dalam. Orangnya pun langsung masuk ke dalam. Saya sama paman saya itu suruh jaga di luar. Di pinggir pantainya itu. Di pinggir pulau. Kuncen sama supir perahunya tuh balik lagi dia. Ditinggal. Itu dia pas masuk itu sekitar jam 7 lebihan lah. Jam 7 lebih. Dia itu masuk ke dalam gua tuh. Kita tunggu lama, saya sampai ketiduran di luar kan, sambil jagain. Nah, dia keluarnya itu setengah 4 subuh. Dari jam 7 malam keluar tuh jam setengah 4 subuh. Terus? Kita udah selesai, kita telepon supir perahu, suruh jemput, sambil nunggu, sambil ngobrol tuh sama yang punya hajatnya. Di dalamnya tuh katanya tuh serem-serem, sampai dia lagi duduk tuh ada ular gede di paha dia tuh. Cuman dia ingat kata si Kuncen itu, kalau ada apa-apa jangan sampai lari. Banyak yang nemuin katanya kayak cewek apa segala macem. Nah, yang terakhir nih kayaknya rajanya, badannya tuh gede kata dia. Bentuknya orang, badannya gede, tapi separuh ke bawah dia buaya. Sebenarnya mah merinding banget ini cerita nih. Ya, merinding banget nih, sampai menggigil lah kalau dibilang. Itu yang paling serem, namanya tuh Kiboyosuro. Wujudnya itu setengah buaya, setengah manusia. Nah, sampai Kiboyosuro ini sampai nanya ke yang punya hajat, kamu mau apa kesini? Nah, yang punya hajat dia sambil takut juga kan, sambil ngejawab kan, niatnya dia tuh apa? Pengen ke situ. Dia pengen harta kekayaan. Gitu. Kata Kiboyosuro, saya kasih. Cuman kamu ngasih saya tuh apa? Nah, imbalnya, imbal baliknya. Dia ada punya musuh. Bisa itu. Ternyata nggak cuman untuk orang terdekat, ternyata kalau ke situ musuh juga bisa ditumbalin. Dan si manusia buaya ini setuju. Itu setuju. Kata dia tuh pokoknya
Ntar saya kasih, dianterin ke rumah. Sekarang kamu pulang lagi dulu aja. Temuin kuncinya itu. Harus ngapain aja. Nah, keburu datang tuh supir perahu tuh jemput kita kan. Kita naik perahu, kita pulang lagi tuh ke pinggir pantai yang seberang. Udah sampai, nah kita didatangin sama kuncinya. Didatangin sama kuncinya, ngobrol lagi tuh dia sama kuncinya. Sama kuncinya itu disuruh potong kambing yang udah disiapin kan. Cuman yang harus motong tuh dia Yang punya hajat. yang punya hajat. Yang punya hajat harus motong. Waktu mau potong kambing, ini ceritanya waktu mau potong kambing itu kan di pinggir pantai itu dekat banget lah ke air lah, itu kan. Si kambingnya itu saya baru pertama kali dengar sama lihat tuh kambing bisa ngomong. Hah? Ngomong gimana? Kok kamu tega? Bilang gitu. Kambing lo itu. Itu lu dengar sendiri? Dengar sendiri. Soalnya saya megangin kaki sama badannya. Paman saya tuh pegangin kepala. Bilang gitu. Sebelum dipotong. Mau dieksekusi itu. Dan anehnya di air itu depan tuh, di air tuh ada berbuih tuh. Gelembung. Berbuih. Kata dia sesudah itu orang katanya ada yang nyamperin pakaian kayak manusia gitu, tapi setelan kerajaan, cewek sama cowok. Cuman yang bisa lihat cuma dia, Si pelakunya ini? si pelaku ini. Oke. Saya sama pan saya nggak lihat, cuma lihat si gelembungnya itu. Nggak tahu dia sambil ngomong, cuman saya nggak ngerti gitu kan dia ngobrol sama siapa. Udah ngobrol, dia eksekusi kambing itu sampai darahnya habis kan, disuruh sampai darahnya habis kan itu kambing. Dieksekusi kambing itu. Nah udah itu si air itu kembali berbuih. Udah beres, si kambing tuh diambil sama kuncinya itu. Cuman nggak tahu kalau dikemanain, kita nggak tahu. Cuman udah diambil, udah habis darahnya tuh. Nah kita terakhir suruh nginep di villa. Di villa itu terakhir dia harus tidur di lantai 3. Nah sebelum dia ke atas, dia ngobrol dulu sama kita. Kan kita sambil penasaran tuh, apa tuh di air gitu kan. Ternyata dua sosok itu, cewek sama cowok, setelan kerajaan. Untuk yang bui pertama dia datang, yang bui kedua dia pulang. Udah menyaksikan eksekusi itu, persembahannya. Nah dari situ saya sama paman saya lebih baik tidur di masjid kan, biar dia sendiri tidur di villa itu yang di lantai 3. Waktu itu udah sampai besoknya, udah sampai pagi dia keluar tuh dari villa. Sebelum nemuin kuncen ke kita dulu, dia ngobrol. Saya pun penasaran kan, tanya lagi. Emang ada apa tuh di lantai 3 gitu kan? Kata dia, yang tadi ngeliatin tuh datang katanya dia. Tapi bawa prajurit, kata dia tuh.
bilangnya gini, pokoknya ntar hartanya saya antar ke rumah, kamu sudah beres di sini pulang aja langsung, nggak boleh kemana-mana. Gitu. Ntar tanyain lagi ke kuncennya suruh apa lagi, cuman bilang gitu doang tadi ya. Kan udah nyamperin, udah ngobrol sama saya, sama paman saya, nah barulah ke kuncen. Nah di kuncen itu dijelasin, katanya harus cepat pulang. Kalau udah sampai rumah, cepat-cepat sediain ruangan sama kain kapan untuk di ruangan itu. Dikasihlah sama buat tabur bunga sama kuncennya, sama kemenyan lah buat dibakar tuh di kamar itu, ruangan itu. Singkat cerita kita pamit, kan disuruh cepat pulang kan, pamit, kita pulang langsung ke arah rumah dia. Kita nggak berhenti dulu di mana, nggak, langsung ke rumah dia, langsung diantar ke rumah dia. Udah nyampe rumah, udah tuh disiapin kamar kosong, kita gelar tuh kain kapan, ditaburin bunganya, bahkanlah kemenyannya itu. Udah nggak begitu lama, udah beres, kita mau pamit pulang. Kita pamit, belum lama tuh dari rumahnya dia tuh kan ngelewatin pasar tuh, sekitar 20 menitan lebih lah, 20 menitan lebih ngelewatin pasar dulu kan kita kalau mau pulang. Nah dekat pasar itu, pas depan kita banget tuh ada yang kecelakaan, ada motor ketabrak truk sampai kelindes. Mati di tempat. Kita kaget juga gitu kan, habis kayak gitu depan ada kecelakaan, kita nggak mikir gimana lah, kita langsung pulang lagi aja. Pulang terus aja, wajar lah, anggap wajar lah gitu kan, wajar. Kita terusin aja sekitar 10 menit, kita ditelepon tuh sama yang punya hajat tuh, disuruh putar balik. Kita ngikutin aja lah, kita putar balik sambil lihat lagi itu kan yang masih dikerumuni kan, soalnya belum diberesin itu, masih kondisinya masih kelindes tuh, masih kelindes, darahnya banyak banget tuh. Kita putar balik lagi ke rumah dia, kita tanyain tuh sama paman saya, ada apa katanya, suruh balik lagi. Kata dia 10 menit yang lalu dia dengar di kamar tuh ada suara kayak yang suara ngejatuhin barang tuh, bas gitu kan, suara gedebuk lah gitu. Suara gedebuk, cuman dia nggak berani buka kamar itu. Nah, terus kita buka bareng-bareng tuh, ternyata di kamar itu si kain kapan itu yang kosong itu, yang ditaburin bunga, tadinya digelar tuh jadi kerigup om, ketutup tuh. Oh kayak jadi buntalan. Jadi buntalan. Dari situ sama paman saya, dia memberanikan diri buka buntalan itu. Pas dibuka ternyata isinya uang om, banyak banget itu uang. Satu buntalan besar itu merah semua uangnya tuh. Gepokan ya? Gepokan, banyak. Gak tahu berapa ratus gepok itu. Katanya, oh udah jadi nih, udah berhasil. Ditutup lagi tuh, si bungkusan itu tutup lagi. Kita keluar dulu dari kamar.
Sampai paman saya tuh ngomong ke dia, tadi dekat pasar pas mau pulang dari sini ada yang tabrakan, katanya, sampai meninggal di tempat, kelindes truk. Dia nggak percaya, dia buru-buru tuh pergi lihat. Nggak begitu lama ya ke sana, pergi balik lagi sambil kayak yang kaget dia juga sebenarnya. Nyampe rumahnya tuh sambil kayak yang kaget, bilang ke paman saya sama ke saya tuh, iya itu orangnya, musuhnya itu. Dari situ sudah selesai, paman saya telepon kuncinya itu, kenalan dekat kan, kenal dekat, dia telepon, ini udah berhasil gimana? Ya udah, kalau udah berhasil pulang. Cuman paman saya dikasih tahu, kalau misalkan dia pengen ngasih, itu kan, jangan diambil kalau di atas 1 juta. Kalau di bawah 1 juta, boleh kamu ambil, kata kuncinya itu. Soalnya kasihan nantinya. Gitu. Nah dia udah hasil, kita pamit pulang dulu, belum dikasih om. Uang tuh belum dikasih. Kita pamit pulang dulu, kata yang punyanya, ntar lah di telepon katanya gitu kan. Oke, kita pulang tuh, hari itu juga pulang. Sampai rumah tuh sampai malam lagi lah, nyampe rumah tuh pulang. Nah besoknya baru ada nelpon dia, nawarin pengen beli rumah nggak, pengen beli mobil, apa pengen beli tanah. Dia nawarin, cuman paman saya nggak mau, nolak. Kenapa ditolak? Katanya orang disuruh gitu, kalau mau ngasih kamu 1 juta aja, kenapa dikit banget gitu kan. Orang suruh kuncinya gitu, ini saya kasih 10 juta, nggak mau, tetap paling 1 juta kalau mau ngasih. Dari situ udahlah, iya nggak apa-apa, saya transfer 1 juta. Itu selama 2 bulan, seminggu sekali tuh transfer dia. Cuman nominalnya nggak gede, karena itu dia 1 juta kan, setiap minggu tuh 1 juta selama 2 bulan ngasihnya itu. Dari 2 bulan itu dengar kabar terakhir tuh dia nikah lagi om. Si pelaku ini? Si pelaku itu nikah lagi. Dari situ udah lost contact dia. Nggak ngirim lagi, nggak ada telepon, nomornya nggak aktif, pokoknya nggak ada kabar sama sekali lah. Dari terakhir tuh dengar kabar tuh dia nikah lagi. Oh gitu. Iya. Setelah itu sampai sekarang? Sampai sekarang lost contact. Lost contact. Oke. Nah tapi nggak ada kabar buruk atau apa, bener-bener nggak tahu kabarnya? Nggak tahu kabarnya sama sekali. Nah ini menarik ya, ini pertanyaan gue nih ya. Iya. Kalau di saat lu nganter dia kayak gitu, namanya kan, maaf ini kan orang ngambil jalan pintas ya. Iya. Apa lu nggak takut lu akan kebawa-bawa dan segala macam saat itu? Sebenarnya kalau takut sih ada ya om ya. Cuman rasa penasaran lebih besar. Bener apa enggak sih gitu? Nah itu, bener apa enggak sih ini gitu kan? Kebukti apa enggak? Ternyata ya kebukti dengan mata kepala saya sendiri. Hasilnya pun sampai saya lihat. Lu ngeliat mata kepala sendiri itu ya, duit bener? Itu duit bener. Itu duit. Dan itu apa tuh namanya? Setelah yang lu pulang tadi kan lu bilang lu jalan berdua ke pasar yang ada kecelakaan. Ya. Itu kalau dirunutin kejadiannya dia kecelakaan, kelindes sama jatuhnya duit, kemungkinan bareng ya? Kemungkinan bareng itu. Karena 10 menit ya jaraknya? Iya, 10 menit. Soalnya dari kejadian yang tabrakan itu, baru maju 10 menit, dia telepon sama dia.
kayaknya bareng gitu kejadiannya. Begitu kelindes, ada suara jatuh di kamar bareng. Kontan ya? Kontan. Itu benar-benar instan. Hari itu pun langsung. Gila. Ternyata, dan apa ya, setelah itu maksudnya kayak gini, lu dengan bercerita di sini, apalagi lu kan hitungannya bersinggungan langsung, apakah lu nggak takut ada sesuatu yang gimana nanti gitu? Kalau takut sih ada, cuman ya gimana nantilah. Gimana nanti? Gimana nantilah. Intinya berdoa aja deh. Berdoa aja, kita kan punya Tuhan. Nah, itu dari si Kuncennya sendiri itu yang ngelarang paman lo itu, memangnya kata dia kalau di atas 1 juta dikasih, kemungkinan apa yang akan terjadi itu nggak disebut? Nggak disebut, cuman kemungkinan ke diri kitanya, ke yang nganter, ke yang dikasih uangnya itu. Bakal kena bala lah ya mungkin. Bakal kena bala, efeknya nanti kena. Dan dari, kan selama 2 bulan, setiap minggu dikasih 2 juta, anggaplah dapat 8 juta. Dari paman lo itu ngasih ke lu berapa saat itu? Kan dalam seminggu itu 1 juta om, nggak 2 juta seminggu. Iya kan 1 juta nih, 1 juta tiap minggu kan? Iya. Artinya kan itu paman lu ada ngebagi ke lu atau nggak saat itu? Ada. Dan lu nggak takut saat itu untuk gunain uang itu? Enggak. Iya. Kita punya Tuhan atau? Iya sih, iya sih, cuma itulah maksud gue gini, di sini kita ngomongin ini nih bukan untuk memotivasi orang untuk seperti itu ya, cuma maksudnya ini kan kita belum tahu ending dari kisahnya nih. Sekarang kita belum tahu seperti apa, dan yang pasti segala sesuatu itu nggak ada yang gratis. Nggak ada ya. Pasti ada. Pasti ada hitung-hitungan balasannya di kemudian hari nanti. Dan andai kata semisalnya ada orang lagi yang akan minta anterin seperti itu, apakah lu masih mau? Enggak kan? Enggak akan. Nggak akan pernah mau lagi. Enggak akan. Beneran enggak akan. Udah cukup selesai, cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Dan seperti itu memang ada ya? Ada. Dan jangan sampailah kayak gitulah. Jangan sampai kayak gitu. Nanti juga ada timbal baliknya gitu kan. Iya. Dirinya. Kita hidup di dunia itu sementara. Iya. Dan itu kalau kita udah begitu kan ibaratnya ya, kekal selamanya loh. Nggak akan selamanya. Aduh. Aduh, gila. Dan ini bener-bener pengalaman lo pribadi ya? Pengalaman pribadi. Bukan dengar dari orang, bukan. Pengalaman pribadi, ikut nganter, sampai ikut ngeliat, ngebuktiin. Sama hasilnya. Wow. serem. Nah, nih sebelum kita tutup nih, pesan lu nih buat yang nonton nih, dari apa semua yang sudah kita omongin, apa sih dari kejadian ini buat yang nonton, pesan lu? Jangan mencari harta yang instan, karena yang instan itu ada timbal baliknya. Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis, pasti ada timbal baliknya. Iya. Ya mungkin saat itu korbannya musuhnya, tapi nggak lama kemudian mungkin dia. Bisa jadi. Iya kan? Aduh. Bisa jadi. Soalnya cuma 2 bulan itu udah lost, nggak ada kabar sama sekali. Iya. Entah apa yang terjadi ya. Entah apa yang terjadi. Kalau menurut paman lo, ini yang orang-orang datang ke pulau ini untuk pesugihan itu sudah banyak sebelumnya? Sudah banyak. Ada yang berhasil, ada yang tidak juga. Yang gagal itu karena rata-rata yang tadi, yang di goa itu lari. Didatangi sesuatu, nggak kuat mental, lari. Nggak kuat mental, lari. Dan contoh yang sudah berhasil dan benar-benar sukses itu ada ya? Ada. Itu ada artis yang lagi naik daun banget. Oh, yang tadi kita bahas itu. Iya. Sorry, orang ini yang ngebangunin si villa tempat yang tadi dia harus tidur itu? Iya, si villa sama masjid tuh. Gila, bangun masjid ya pesugihan. Geblek aja itu orang. Dibangunin masjid juga. Berarti difasilitasin oleh si artis ini? Iya. Ya, emang lagi meroket banget sih ini orang satu. Iya. Emang rumor-rumornya dia juga tempat money laundry-nya beberapa, ya banyak lah ya. Gua nggak mau sebut namanya ya, lu asumsiin sendiri lah. Iya, gokil juga sih. Tapi ternyata banyak yang udah kesana. Banyak yang udah kesana, yang udah berhasil maupun yang gagal.
tapi belum pernah ada kabar. Maksudnya ending dari salah satu yang berhasil itu kayak gimana, nggak ada yang tahu ya. Nggak disebutin nama kuncinya. Itu di privasi sama dia. Tapi artinya setiap orang yang datang situ sudah pasti kan kalau ini kan dia jualnya musuhnya ada Iya. yang mungkin keluarga, Ada. mungkin anak, mungkin apa ya. Ada. Gokil. Nah, dari orang-orang yang datang ini, kalau yang gagal itu, maksudnya apakah mereka gagal gitu aja atau setelah? Oh, tapi lu nggak tahu juga cerita-ceritanya. Iya, cuman yang tahu tuh pokoknya yang dia nggak kuat mental, yang dari gua itu, yang keluar sebelum kehadiran Kiboyo Suro itu, dia gagal. Dia gagal. Dan menurut dia tadi itu pas di dalam, yang pertama ujiannya adalah ular ya. Ada ular gede katanya. Ular gede. Setelah itu, Didatangin juga sama sosok kayak cewek, wanita. terus didatangin sama sosok yang berbulu katanya. Berbulu tuh didatangin juga. Oke. Dan itu goa itu berarti pulau itu pulau kosong. Kosong, nggak ada penghuninya sama sekali. Itu cuman pohon aja sekelilingnya. Dan ada gua itu. Dan ada gua itu. Jadi nggak bisa sembarangan orang datang ke situ. Oh gitu. Iya, Kalau mau datang ke situ harus. kekuncinya itu. Berarti nggak jauh dari pulau itu kelihatan. Nggak jauh kelihatan. Tapi jangan terlalu detail, ntar banyak yang kadang-kadang suka ada yang singit nih subscriber gue. Kayak waktu itu gue ada salah satu pesugihan gue angkat, ada yang komen, "Mas, saya butuh uang banget mas, tolongin saya mas, tolong kabarin." Wah ngehe lu. Jangan dah. Geblek. Jangan. Beneran ada yang begitu tuh. Wah lu, gue bilang, gue komen gini aja. Woi, kerja anjing gitu. Iya, gue bilang gitu dah. beneran nih. Komen begitu, Mas Afi tolongin saya nih, saya terus terang butuh. Itu tempatnya kasih tahu dong, saya akan datangin gini, saya butuh banget. Ini ngehe, gue jadi buset. Oke, brother, gue sebelumnya makasih banget ya. Lu udah cerita nih kisah lu, dan mudah-mudahan ini bukan menjadi contoh, tapi menjadi pembelajaran ya. Jangan pernah ada yang kayak gini lagi. Karena apapun itu yang dilakukan, itu pasti ada hitung-hitungannya baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Ya kan? Gokil. Oke, brother, kita tutup dulu ya. Oke. Gua Alfi Jajah Malam dan Kang Sukma. kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cia.